Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuala Tol Cipularang bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Luka di perutku ini semakin parah. Goresan itu membesar membuat memar di sekujur perutku. Beberapa kali aku pergi ke dokter tapi lukanya tidak kunjung sembuh. Sudah 2 hari aku berbaring di kamar kosku. Luka yang terus menggerogoti perutku membuat susah mengenakan baju. Kamarku seperti kapal pecah, sangat acak-acakan. Aku tidak sanggup memaksakan badanku untuk banyak bergerak. Setiap malam aku mendengar suara langkah anak kecil yang berlarian di dalam kamar kosku ini. Aku yakin kalau mereka adalah setan tol Cipularang yang sudah lama mengikutiku. Malam itu kubiarkan TV menyala, menyiarkan berita politik nasional. Aku terbaring di atas kasur sambil sesekali meringis menahan sakit. Seketika terlintas dalam benakku untuk mencari tahu tentang misteri tol Cipularang. Kurai HP yang tergeletak di meja kerjaku. Sambil bersandar, aku langsung melakukan pencarian di internet tentang tol Cipularang. Muncul beberapa berita tentang kecelakaan di tol Cipularang. Aku terus scroll ke bawah. Muncullah sebuah artikel yang membahas tentang Gunung Hejo. Artikelnya menjelaskan kalau kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang ada kaitannya dengan keangkeran Gunung Hejo. Di sana juga ada sebuah petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Saat sedang serius membaca artikel, tiba-tiba saja lampu kosku mati. Hanya cahaya HP yang menjadi penerang. Dengan perlahan ku coba bangkit dari tempat tidur untuk mencari lilin di dalam lemari. Ku arahkan cahaya HP ke dalam lemari dan berhasil meraih sebatang lilin yang masih utuh. Ku nyalakan lilin itu lalu meletakkannya di meja kerjaku. Kembali ku baringkan badan di tempat tidur dan melanjutkan baca artikel. Selang beberapa saat, aku mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam kamar mandi. Bukan hanya satu orang saja. Terdengar seperti 2 orang yang sedang bermain di dalam kamar mandiku. Suara gemercik air ditumpahkan terdengar jelas. Perlahan ku hampiri sambil membawa sebatang lilin. Suara anak kecil itu tidak berhenti tertawa. Ku dorong pintu kamar mandi perlahan. Di dalam sana ku lihat 2 anak kecil, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki. Kepala mereka penuh dengan darah. Yang perempuan membawa sebuah boneka, sedangkan yang laki-laki membawa sebuah robot-robotan. Mereka memandikanku dengan ekspresi yang datar. Mati kau, Asep! Tiba-tiba mereka kompak berteriak dan hilang begitu saja. Seketika luka di perutku terasa sangat sakit, seperti ada sebuah jari yang mencabik-cabik lukanya. Lilin yang kubawa terjatuh di lantai dan padam begitu saja. Aku terjatuh di lantai sambil meringis, menahan rasa sakit. Ingin rasanya aku berteriak meminta tolong, tapi rasa sakit itu membuatku tidak mampu berteriak. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Aku terlentang di lantai sambil meringis kesakitan. Saat itu kulihat 2 anak kecil tadi berdiri di sampingku sambil tertawa melihatku. Siapa kalian? Ujarku sambil menahan rasa sakit. Mereka tidak menjawab dan terus memandangiku sambil tertawa cekikikan.
Rasa sakit di perutku semakin parah hingga membuatku susah bernafas. Mataku terpejam menahan rasa sakit yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tiba-tiba tubuhku merasa seperti masuk ke dalam sebuah lubang hitam yang berputar-putar. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, aku melihat sebuah mobil sedan sedang melaju di jalan tol Cipularang. Di dalam mobil itu ada dua anak kecil yang sering menghantuiku akhir-akhir ini. Di bagian kemudi, ada seorang lelaki yang sudah beruban mengendarai mobil dan perempuan berhijab biru yang sibuk dengan HP-nya. "Ayah, aku mau minum," pinta anak perempuan dari kursi belakang. "Ma, tadi minum kita ditaruh di mana?" tanya lelaki itu sambil terus mengemudikan mobilnya. "Tadi Mama simpen di sini, Pak." Ia meraba-raba jok sebelah kanan. Tidak sengaja botol air minum itu tersenggol, jatuh ke bawah dan menggelinding menghalangi pijakan rem. Mobil bus yang ada di depannya berhenti mendadak. Entah kenapa, mobil yang ia kendarai menabrak bus itu karena remnya terganjal botol air minum. Aku melihat dengan jelas kedua anaknya mati, sedangkan pasangan suami istri itu masih bisa selamat. Badanku kembali seperti ditarik oleh pusaran cahaya. Aku melihat Gunung Hejo tepat di tempat petilasan. Ada 3 orang lelaki yang sedang bersemedi. Mereka duduk bersila menghadap ke makam keramat. Aku melihat mereka sangat khusyuk bersemedi di sana. Mereka dikelilingi oleh makhluk aneh. Ada kodok besar yang berkepala manusia, harimau putih yang memancarkan cahaya, dan manusia-manusia yang berlumuran darah. Dan di sana aku melihat John. Ia mendekat ke arahku dengan wajahnya yang cemas. "Gua minta maaf ya, Sep," katanya sambil menyentuh pundakku. Aku tidak menjawab, malah memperhatikan wajahnya yang sangat pucat itu. "Lu masih hidup, John?" tanyaku dengan penuh keheranan. "Iya, tapi dunia gua udah beda sama dunia lu, Sep. Gua tinggal di alam jin Gunung Hejo," ucapnya. "Ini semua salah gua, Sep," tambahnya sambil terisak tangis. "Lalu, apa yang harus gua lakuin untuk menembus kesalahan ini, John?" "Lu masih bisa selamat, Sep. Bersihin bekas kencing gua di pinggir jalan tol Cipularang," ujar John seketika dia menghilang begitu saja. Aku seketika saja terbangun. Jantungku berdetak kencang. Keringat bercucuran di sekujur tubuhku. Luka di perutku ini masih terasa sangat sakit. Perlahan aku bangkit sambil terus meringis. Aku berjalan menuju tempat tidur dengan sangat hati-hati karena seluruh ruangan masih gelap. Listrik belum juga menyala. Sejenak aku bergeming dan mengingat-ingat percakapanku dengan John. Oh ya, bekas kencing John di malam itu. Aku harus kembali ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencingnya. Dan semoga saja aku masih bisa selamat. Keesokan paginya, ku balut luka cakar di perutku ini dengan perban. Aku harus segera pergi ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencing John di pinggiran jalan itu. Di layar HP ku cari nomor telepon perusahaan sewa mobil. Setelah meminta 1 unit mobil diantarkan ke alamat kosku, aku paksakan tubuhku untuk mengemudi. Mobil yang ku kendarai melaju cepat menuju tol Cipularang. Entah kenapa jalanan hari ini sangat sepi, sehingga mobil yang aku kendarai melaju dengan sangat cepat.
Aku ingin segera sampai karena tidak kuat menahan rasa sakit di perutku ini. Jujur, aku lupa di kilometer berapa si John kencing sembarangan itu. Tapi aku masih ingat ada tanda silang di pembatas jalan. Setelah mobilku masuk di tol Cipularang, ku kurangi kecepatannya. Dengan sangat hati-hati, ku cari tanda silang di sepanjang perbatasan tol ini. Kemudian selang beberapa saat, akhirnya tanda silang itu aku temukan. Segera ku injak rem dan keluar dari mobil. Ku ambil sedrijen air yang sebelumnya sudah aku siapkan di kos dari dalam bagasi mobil. Sambil membaca doa-doa sebisaku, aku menyiramkan air itu ke tempat bekas kencing John. Assalamualaikum. Kami mengaku salah. Maafkan kami, Cipularang. Desisku sambil meneteskan air mata. Setelah dirasa sudah cukup, aku langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Seketika rasa sakit di perutku mulai mereda. Aneh sekali. Satu hal yang aku sadari, ternyata aku tidak hidup sendiri. Ada banyak makhluk lain yang hidup berdampingan bersamaku. Mereka meminta dihargai, sebagaimana manusia yang minta dihargai terhadap manusia lainnya. Aku berjanji pada diriku sendiri kalau aku tidak akan pernah bertindak ceroboh dan menyepelekan hal-hal gaib. Seketika saja lamunanku terbuyar. Ada seorang perempuan yang berdiri di pinggiran jalan sambil melambaikan tangannya. Ini di siang hari dan sangat tidak mungkin kalau perempuan itu setan, pikirku sendiri. Wajahnya terlihat sangat cemas, seperti sedang punya masalah besar. Aku kurangi kecepatan mobil dan berhenti tepat di depan wanita itu. Rambutnya pendek, mengenakan topi bundar, sepatu berwarna biru, kaos oblong berwarna biru, dan celana jeans hitam. Mas, aku ikut dong sampai keluar tol. Aku diturunin suamiku, Mas. Dia marah-marah gak jelas. Tolongin aku ya, Mas. Please. Ucap dia sambil memohon. Oh, iya Mbak. Silakan naik. Aku membukakan pintu mobil. Dia duduk di sampingku. Aroma parfumnya sangat wangi, memenuhi seluruh ruangan mobil. Mobilku kembali melaju dengan kecepatan stabil, melewati beberapa mobil di depanku. Wanita itu diam saja, sepertinya dia masih kesal pada suaminya. Mbak ini memang asalnya dari mana? Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Aku dari Jakarta, Mas. Tadinya aku sama suamiku mau liburan ke Bandung. Dia malah marah-marah gak jelas di jalan. Cuma gara-gara aku chatan sama teman kantorku, Mas. Dia cemburuan banget orangnya. Oh, begitu Mbak. Mbaknya udah coba telepon dia buat minta maaf. Siapa tahu suami Mbak mau balik dan jemput lagi. Ujarku sambil terus fokus menyetir ke jalan. Sudah Mas, tapi gak diangkat. Aku juga gak berpikir kalau dia akan semarah itu dan tega menurunkan aku di jalan tol ini, Mas. Oh ya, kalau Mas sendiri mau kemana? Aku gak kemana-mana, Mbak. Tadi aku habis bersihin bekas kencingnya temanku di pinggiran jalan tol Cipularang ini. Wah, Masnya rajin banget ya. Iya Mbak, tapi teman-teman saya sudah meninggal. Kami mengalami kejadian aneh
kami diteror setan. Ya, mungkin gara-gara teman saya kencingnya sembarangan. Wah, masa sih mas? Ih, serem juga ya, katanya sambil terlihat sedikit ketakutan. Iya mbak, makanya kita itu harus hati-hati, jangan mengotori tempat sembarangan. Selain itu, kita juga harus bisa jaga sikap, jangan sembarangan ngomong. Aku belajar banyak mbak dari kejadian temanku ini. Kemudian dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil sedan terbalik di pinggiran jalan tol. Wanita di sampingku terkejut melihat kejadian itu. Mas, astaga, itu mobil suami saya mas. Aku langsung saja mempercepat laju mobilku dan mendekat ke mobil sedan yang sedang terbalik itu. Segera wanita di sampingku itu turun dari mobil sambil menangis histeris. Polisi berdatangan memasang polis lain. Terdengar suara sirene ambulan mendekat. Seorang lelaki dikeluarkan dari dalam mobil. Ada bercak darah di keningnya, tubuhnya lunglai. Aku tidak tahu apakah dia itu masih hidup atau tidak. Setelah menyaksikannya beberapa menit, aku disuruh melanjutkan perjalanan oleh salah seorang polisi karena dikhawatirkan terjadi kemacetan. Segera aku nyalakan kembali mesin mobilku dan melaju perlahan meninggalkan lokasi kecelakaan. Wanita tadi yang menumpang di mobilku terlihat sangat histeris melihat keadaan suaminya itu yang sangat mengenaskan. Selang beberapa saat, kemudian aku melihat dia masuk ke dalam mobil ambulan. Mungkin ambulan itu akan segera menuju ke rumah sakit terdekat untuk memberikan perawatan kepada suaminya itu. Setelah itu tidak lama kemudian, aku sudah keluar dari tol Cipularang dan aku melajukan mobil kembali menuju kosku. Sesampainya di kosan, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Tiba-tiba luka di perutku ini sudah hilang dan tidak terasa sakit seperti yang aku rasakan sebelumnya. Aku benar-benar sudah sembuh. Ternyata kami benar-benar kualat. Kualat di tol Cipularang. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu lagi dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.